Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nika Delcia Karlina dengan NIM 201131083. Kakak adalah mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep pecahan, yang dimana terdapat pengertian pecahan, bentuk-bentuk pecahan, dan pecahan senilai atau ekuivalen. Apa adik-adik tahu apa itu pecahan? Nah, sebelumnya mari kita simak pertanyaan yang telah kakak sediakan ya. Ibu hanya mempunyai satu buah jeruk yang akan dibagikan secara adil kepada dua orang anaknya. Berapakah masing-masing anak memperoleh bagian dari jeruk tersebut? Dari soal tersebut diketahui bahwa ibu hanya memiliki satu buah jeruk, sehingga yang harus dilakukan ibu adalah memotong buah jeruk tersebut menjadi dua bagian, sehingga masing-masing anak mendapatkan satu bagian dari dua potongan jeruk tersebut. Nah, tadi ibu mengatakan bahwa satu dari dua, sehingga jika ditulis dalam pecahan yaitu 1/2. Nah, bagaimana adik-adik sudah mengerti bukan? Untuk memahami lebih lanjut, coba adik-adik selesaikan latihan yang telah kakak sediakan. Sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian. Satu bagian kamu makan, maka pecahannya adalah 1/6. Soal berikutnya adik-adik selesaikan sendiri ya. Dari permasalahan-permasalahan yang telah kita selesaikan, jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan, yang dimana terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Atau kita bisa misalkan dengan A/B, yang dimana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, pembilang ini adalah bagian yang dibilang dari keseluruhan bilangan yang sama. Sedangkan penyebut adalah seluruh bagian yang disebut pada pembagian tersebut. Nah, untuk mengingatnya, yaitu pembilang ada di atas dan penyebut ada di bawah. Untuk itu, untuk tips mengingatnya, kalian bisa ingat dengan anggapan elang dan but, yang dimana elang untuk pembilang, but untuk penyebut. Elang berada di atas, but berada di bawah. Yang kedua, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan, yang dimana bentuk-bentuk pecahan ini dibagi menjadi 3, yaitu sebagai pembagian, sebagai perbandingan, dan sebagai bagian. Pecahan sebagai pembagian. Terdapat soal 6/8, 5/7, 9/12, yang dimana dapat ditulis dalam bentuk pecahan sehingga menjadi 6/8, 5/7, dan 9/12. Jadi dapat disimpulkan bahwa 6 atau bilangan yang dibagi akan menjadi pembilang, dan 8 yaitu bilangan pembagi akan menjadi penyebut. Nah, bagaimana adik-adik sudah mengerti bukan? Untuk memahami lebih lanjut, coba adik-adik selesaikan latihan yang telah kakak sediakan. Berikutnya, pecahan sebagai perbandingan. Nah, terdapat gambar buah apel dan buah jeruk. Nah, coba kalian tentukan perbandingan apel dengan jeruk. Nah, untuk itu kita harus menghitungnya terlebih dahulu ya. Nah, diketahui bahwa apel terdapat 12 buah dan jeruk terdapat 15 buah. Sehingga perbandingan apel dengan jeruk adalah 12/15. Nah, ingat ya, apel dengan jeruk.
sehingga apel akan menjadi pembilang dan jeruk akan menjadi penyebut. Nah, coba sekarang kalian latihan dengan soal yang telah Ibu sediakan ya. Tentukan perbandingan lollipop dengan bola. Selanjutnya, pecahan sebagai bagian. Nah, terdapat lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian, yang dimana 2 bagian ini diarsir, sehingga dalam bentuk pecahan akan menjadi 2/5. Nah, selanjutnya terdapat persegi panjang yang dibagi menjadi 8 bagian. 2 bagian diarsir, sehingga bentuk pecahannya akan menjadi 2/8 karena bagian yang diarsir adalah 2 dari 8. Nah, selanjutnya coba kalian selesaikan masalah dari gambar yang telah Ibu sediakan ya. Tentukan pecahannya. Baik adik-adik, yang ketiga kita akan membahas tentang pecahan senilai atau ekuivalen. Di mana pecahan ini untuk mendapatkannya terdapat 2 cara, yaitu kali dengan bilangan yang sama dan bagi dengan faktor yang sama. Pecahan senilai atau ekuivalen dapat dicari dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu kali dengan bilangan yang sama. Nah, terdapat pernyataan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 merupakan pecahan yang senilai atau ekuivalen. Nah, mengapa demikian ya adik-adik? Sekarang coba kita buktikan sama-sama ya, apakah benar itu merupakan ekuivalen? Nah, ingat kata kuncinya yaitu kali dengan bilangan yang sama. Sehingga kita kalikan 1/2 ini dengan bilangan yang sama, baik itu pembilangnya ataupun penyebutnya. Sekarang kita kalikan 2. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga hasilnya adalah 2/4. Nah, berikutnya 1/2 kita kalikan dengan angka yang sama atau bilangan yang sama, baik itu pembilang maupun penyebutnya. Kita kalikan 3 ya, sehingga hasilnya adalah 3/6. Jadi benar bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 yang merupakan pecahan yang senilai. Nah, contoh berikutnya nih. Tentukan pecahan yang senilai dengan 3/4. Sama dengan cara yang sebelumnya, kita kalikan dengan bilangan yang sama baik itu pembilang ataupun penyebutnya. Nah, 3/4 ini kita kalikan 2 ya, pembilang dan penyebutnya, sehingga hasilnya adalah 6/8. Selanjutnya kita kalikan dengan 3, baik pembilang ataupun penyebutnya. Sehingga 3/4 ini akan menjadi 9/12. Nah, sehingga 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan 9/12. Adik-adik, itulah cara untuk menentukan bilangan yang senilai atau ekuivalen. Nah, untuk memahami lebih lanjut, coba adik-adik selesaikan latihan yang telah kakak sediakan. Nah, cara yang kedua untuk menentukan pecahan yang senilai atau ekuivalen yaitu bagi dengan faktor yang sama. Nah, sekarang Ibu mempunyai pertanyaan nih. Tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Nah, untuk itu kita selesaikan sama-sama ya. Nah, 6/12 ini kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu faktor yang sama dari 6/12. Faktor yang sama itu ada 2. Nah, jadi kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2, sehingga hasilnya adalah 3/6. Nah, berikutnya faktor dari 6 sama 12 itu 3 ya, 3 termasuk faktornya. Jadi 6/12 kita bagi dengan 3, baik itu pembilang ataupun penyebutnya, sehingga hasilnya adalah 2/4. Nah, pecahan yang senilai dengan 6/12 yaitu 3/4 dan 2/4, sehingga 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4.
Nah, untuk memahami lebih lanjut, coba adik-adik selesaikan latihan yang telah Ibu sediakan ya. Baik adik-adik, sekian penjelasan tentang konsep pecahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik dan jangan lupa untuk berlatih di rumah. Sampai jumpa.